lagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mius, guru agama Katolik di SD Negeri 2 El Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 dari LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan tema gereja, subtema gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di kelas 6. Berikut ini video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Siap belajar? 100% siap. Baik, kita lanjutkan dengan berdoa, memohon bantuan dari Yang Maha Kuasa supaya pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau telah mengutus Yesus putramu untuk meletakkan dasar gereja. Bantulah kami agar sebagai anggota gerejamu kami mampu hidup sesuai dengan teladan para rasul yang selalu hidup dalam kasih dan selalu digerakkan oleh Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik bagi sesama kami. Kami juga mohon bimbinganmu agar kami dapat berpartisipasi ke gereja dan dapat melaksanakan tugas yang telah kami terima ketika kami dibaptis. Demi Kristus Tuhan dan pengandaran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Gradila sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, sekarang kita untuk menyegarkan badan kita dan memberi kita motivasi serta semangat, kita bernyanyi dulu, menyanyikan lagu nasional. Tanah airku Indonesia, Sabang sampai Merauke, beredar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bagus, terima kasih. Sekarang kita boleh duduk. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Sifat gereja. Sifat-sifat gereja, yaitu satu, Kudus, Dua, katolik, tiga, apostolik. baik, satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bapak mau bertanya dulu, masih ingat tak pelajaran yang lalu? Apa pelajaran kita? pribadi Yesus mengatakan kerajaan Allah. Seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dalam pelajaran yang lalu, Yesus itu disebut sebagai tokoh apa? Mesias, anak domba Allah, Allah yang maha tinggi dan anak Daud.
Disebut juga sebagai tokoh idola. Tokoh idola itu tadi sebutannya adalah seperti yang sudah disebutkan oleh Seren tadi. Yaitu apa tadi Seren, ulangi? Mesias, anak domba Allah, Allah yang maha tinggi dan anak Daud. Ya, jadi itulah yang diungkapkan tentang tokoh idola. Sekarang kita memasuki pelajaran hari ini. Yang pertama, coba kalian perhatikan dalam tabel itu, dalam tabel di bukumu. Di situ dikatakan pengertian tentang jati diri atau ciri-ciri atau keunikan suatu tempat atau suatu daerah. Ya. Yang pertama, keunikan yang terdapat untuk kota Jakarta. Apa saja keistimewaannya? Sebagai ibu kota negara Indonesia, ada Tugu Monas, penduduk yang padat, lalu lintas yang ramai dan sangat padat. Iya. Yang berikutnya, kota apa? Kota Yogyakarta. Apa saja keunikan atau keistimewaannya? Kota Yogyakarta disebut kota pendidikan dan kota budaya, mempunyai keraton dan sultan, serta mempunyai ciri-ciri makanan yang sangat terkenal di Yogyakarta, yaitu gudeg dan bakpia. Terima kasih. Yang berikutnya, ciri-ciri kota apa? Pontianak Kota Pontianak. Apa keistimewaannya? disebut sebagai kota khatulistiwa karena terdapat tujuh khatulistiwa dan menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Oke, kota Pontianak ini adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat, tempat di mana kita ini berada. Karena Kabupaten Melawi ini adalah bagian dari provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak itu dijuluki juga sebagai kota khatulistiwa. Ada tugu khatulistiwa, artinya dilewati oleh garis khatulistiwa. Baik. Yang berikutnya, kota apa lagi? Kota Surabaya. Kota Surabaya. Apa kelebihan atau keistimewaannya? Kota Surabaya disebut sebagai kota pahlawan dan menjadi ibu kota provinsi Jawa Timur. Iya, kota pahlawan. Karena di Surabaya terkenal dengan seorang tokoh pahlawan, Bung Tomo, ketika merebut Surabaya dari gempuran pasukan sekutu. Baik. Tentang ciri-ciri ini tadi melekat pada suatu daerah. Ciri-ciri itu tentu mempunyai keistimewaan. Ada 4 kota tadi dengan keistimewaan masing-masing. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya, ciri-ciri khas gereja Katolik. Dalam gambar itu, gambar apa yang kamu lihat? Sedang berada Kegiatan di dalam agama Katolik, yaitu sedang melakukan upacara misa atau doa. Ciri-cirinya di situ ada umat datang ramai mengikuti misa itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ciri-ciri atau sifat-sifat gereja Katolik antara lain, sebutkan. 1. Pelajaran bersakramen. 2. Baptisan atau komuni pertama. 3. Pimpinan paus resmi pastor paroki. 4. Ada panggilan khusus sebagai biarawan dan biarawati. 5. Gereja sembahyang di gereja. 6. Misa hari Minggu. 7. Hari Raya Natal dan Paskah. 8. Memiliki 7 sakramen. Terima kasih. Itu beberapa dari ciri khas gereja Katolik. Ya. Apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan itu tadi? Pernah? Baik, terima kasih. Sudah seharusnya sebagai warga gereja kita harus ikut kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan kota-kota memiliki ciri-cirinya masing-masing. Demikian juga dengan gereja Katolik. Ciri-ciri khusus yang dimiliki baik oleh kota, baik oleh kelompok, oleh negara merupakan suatu keistimewaan.
yang memberikan keistimewaan tersendiri. Demikian pun dalam gereja Katolik. Ciri-ciri istimewa tersebut dapat juga disebut sebagai sifat-sifat khusus. Artinya yang hanya dimiliki oleh gereja Katolik. Di tempat lain, di agama lain mungkin tidak. Tapi di agama kita memiliki ciri-ciri khusus. Untuk mendalami materi pelajaran pada hari ini, kita akan membuka kitab suci. Buka di buku pelajaranmu. Dilihat di situ teks-teks kitab suci yang menjelaskan bagaimana maksudnya gereja memiliki sifat yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang pertama kita akan membuka yaitu dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 31. Coba dibacakan dengan jelas. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yunani maupun orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Ayat 19. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut kepandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ayat 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Ayat 30. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Terima kasih. Itulah tadi pembacaan yang diambil dari kitab 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 31. Sekarang kita coba melihat teks bacaan kitab suci yang berikutnya dari Kisah Para Rasul bab 2
ayat 41 sampai 47 kepada Gabriel supaya dibacakan. Cara berdoa perdana. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu mengerti diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 302. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu kumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke, terima kasih. Jadi sudah kita baca semua 2 bacaan kitab suci. Sekarang untuk mendalami, untuk menemukan apa makna dari bacaan ini, kita akan melakukan diskusi. Silakan didiskusikan. Ada di situ panduannya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ciri-ciri atau sifat-sifat apa saja yang ditekankan oleh masing-masing teks kitab suci tentang gereja. Lalu yang kedua, jelaskan arti atau pesan dari masing-masing atau sifat gereja tersebut. Yang ketiga, apakah ciri-ciri tersebut masih ada di dalam hidup gereja sekarang ini? Silakan didiskusikan. Gabriel, Eka, si Stephen. Ayo, dibicarakan bersama teman-temannya. Cari jawabannya. Yang kita gitu. Yang dibacakan siapa yang maju? Kelompok. Bicarakanlah dengan teman-temannya, jangan ngobrol sendiri. Mana jawabannya tadi? Kelompok mana dulu mau membacakan hasil diskusinya? Kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 siapa yang akan membacakan? Christine. Oke. Kelompok 2 siapa yang mendengarkan? Nanti dibikin perbandingan antara jawaban kelompokmu dengan jawaban kelompok mereka. Ya. Kalau ada yang ingin menambahkan, silakan angkat tangan. Pak, saya ingin menambahkan. Atau saya tidak setuju dengan jawaban itu. Paham? Baik, sekarang coba kamu bacakan. Saya yang akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 1. Beberapa ayat-ayat kitab suci di atas gereja terbentuk dipahami sebagai kumpulan umat yang percaya kepada Kristus yang dipanggil untuk hidup berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. 1 Korintus bab 12 ayat 13 menekankan sifat gereja yang satu dan katolik. Injil Yohanes bab 17 ayat 19 menekankan ciri gereja yang lurus. Kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 menekankan ciri gereja yang satu kudus, katolik dan apostolik, bahwa orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah. 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10 dan menjadi satu tubuh. 1 Korintus bab 12 ayat 12. Gereja Katolik percaya bahwa kesatuan itu menjadi hukum pokok dan kuat karena secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima memiliki kerajaan surga. Oke. Terima kasih. Kelompok 2, itulah tadi pendapat kelompok 1. Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Terima kasih. Sekarang kelompok 2
hasil diskusimu. Maju. Ya, Alvin. Gereja adalah kelompok orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Satu, artinya gereja merupakan kesatuan umat Allah yang menjadi satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Kudus artinya gereja dipanggil kepada keputusan oleh Tuhan. Katolik artinya mencukup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, tidak mempunyai tafsir terpisah. Apostolik artinya imam gereja dibangun berdasarkan pengajaran para rasul. Sekian, terima kasih. Ya, silakan duduk. Sumber-sumber kitab suci tadi yang berisi tentang pengajaran bahwasanya gereja itu adalah satu dan Katolik tadi dikatakan terdapat di dalam 1 Korintus bab 12 ayat 13. Lalu ada juga di dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 19, ciri gereja yang kudus. Lalu dalam Kisah Para Rasul yang dibacakan oleh Gabriel bab 2 ayat 1 sampai 47 menekankan ciri gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Jadi tadi kelompok 2 adalah bahan bacaannya itu. Lalu tadi dibacakan oleh Alvin tentang pengertian dari gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Dan itu tadi sudah kita dengarkan dari hasil diskusi kelompok 2 maupun kelompok 1. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kamu sudah paham sifat-sifat gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Sekarang kita akan melihat bagaimana penerapan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat ada 4 orang sahabat. Siapa-siapa namanya? Baik, ada 4 orang bersahabat. Coba dibaca di buku di buku teksmu. Ada ceritanya. Di halaman berapa? 150. Oke, silakan dibaca sebentar. Selanjutnya, sejak kapan 4 orang sahabat ini menjalin persahabatannya? Sejak sahabat Felix persiapan penghuni pertama di gereja, mereka semakin erat sebagai sahabat. Oke. Jadi itulah awal mulanya. Kegiatan apa saja yang sering mereka lakukan bersama-sama? Bermain, Belajar, mengerjakan PR, berziarah, Gua Maria, berdoa bersama. Ya. Baik. Itulah tadi hal-hal yang positif dari kisah keempat sahabat ini. Hal yang positif yang pertama adalah persahabatan dan keakraban yang merupakan bukti bahwa di antara mereka itu ada persamaan dan persatuan. Mereka berbeda sukunya, daerah asalnya, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap menjadi sahabat yang baik. Baik, kita lanjutkan untuk mendalami pelajaran hari ini. Silakan kalian lihat tabel itu. Ada beberapa tabel di situ. Sudah lihat tabelnya? Nah, itu nanti untuk kita kerjakan di rumah. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk refleksi dan aksinya. Sebagai warga gereja, apakah kalian sering terlibat dalam berbagai kegiatan gereja? Ada nggak kalian terlibat? Ada. Betul? Betul. Coba
Coba sebutkan kelompok satu apa saja yang kegiatan gereja yang kalian sering lakukan. Sekolah minggu. Sekolah minggu, Latihan dinar. latihan misdinar, Latihan mor. latihan kor, Membersihkan gereja. membersihkan gereja, Pertemuan. pertemuan, berdoa lingkungan ada enggak? Ada. Betul. Betul. Baik. Kelompok dua, kegiatan menggereja apa saja yang sering kalian lakukan? Sembahyang. Sembahyang hari Minggu, Membersihkan gereja. membersihkan gereja, ikut kor, Sekolah minggu. sekolah minggu. Jadi anggota misdinar ada? Ada. Ada. Betul. Siapa yang sudah pernah bertugas? Angkat tangan. Sudah pernah bertugas dia di anggota misdinar? Angkat tangan. Ya, yang lain belum. Berarti yang lain nanti harus ikut. Di sini yang menjadi anggota misdinar, angkat tangan siapa saja? Ya. Sudah pernah bertugas hari Minggu? Sering. Kalau hari Natal ada? Ada. Ya, hari Natal. Nanti Bapak mau lihat ya foto-fotonya ya. Kalian ada melakukan kegiatan hidup menggereja. Baik. Ciri-ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu apakah ada nggak nampak di dalam kehidupan menggereja kita di tempat kita ini? Ada nggak? Ada. Ada. Lalu ada nggak yang tidak ada dilakukan? Sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi artinya sampai hari ini gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu tetap masih kita hayati, tetap masih kita laksanakan di tempat kita, khususnya di paroki kita ini, paroki Santo Petrus Elahi Hilir. Baik, melibatkan diri dalam kehidupan kegiatan menggereja, misalnya juga adalah kalian harus sering ikut kalau ada pendalaman kitab suci. Ada pendalaman kitab suci untuk anak-anak. Pernah ikut nggak? Sering. Sering juga. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang coba kerjakan tugas yang ada tabel itu sebagai bentuk hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran ini dan tunjukkan kalian mampu menjawab soal-soal itu. Ayo cepat diisi. Sudah selesai, kumpulkan semua. Kumpulkan pekerjaannya. Cukup semuanya di situ. 1, 2, 3. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan membacakan. Minggu depan kita akan belajar yaitu Gereja Persekutuan Para Kudus. Lihat di bukumu, disiapkan, dipelajari dulu di rumah nanti ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pelajaran minggu depan. 1. Bersyukur atas tugas dan sifat gereja. 2. Bertanggung jawab terhadap tugas dan sifat gereja. 3. Memahami tugas dan sifat gereja. 4. Melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi dan lain-lain. Jadi itulah 4 kompetensi yang akan kita bahas pada pelajaran yang akan datang. Ya, untuk hari ini pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan baik. Semoga nanti hasil pekerjaan ini memuaskan. Ya, sekarang kita tutup dengan berdoa. Kemasi alat-alat bukunya kita masih dulu, lalu kita tutup dengan berdoa. Semuanya berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini kami telah belajar dengan ilmu kenyataan. Semoga kedepannya kami bisa memahami demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.